ini menjadi aman dan nyaman, dan semua kita di dalam kelas ini harus apa? Harus mematuhi kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Bisa? Bisa. Nah, nanti kamu satu persatu Bapak suruh untuk menuliskan satu kesepakatan kelas yang akan kita laksanakan secara bersama-sama. Jadi kamu nanti ya dari satu-satu ke depan ditulis kesepakatan apa yang harus kita laksanakan. Misalkan ya, contoh 1, berdoa sebelum belajar. Seperti itu contohnya. Oke, di sini Bapak tuliskan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang harus kita patuhi bersama. Yang pertama, coba Nadia tuliskan di papan tulis. Apa? Misalkan kamu pengennya kita sepakati itu apa gitu. Coba. Nah, di sini Nadia mengatakan menghormati guru yang lagi menjelaskan. Ini kesepakatan dari Nadia. Yang kedua, ayo. Nah, yang kedua, Sera mengatakan kesepakatan kelas yang akan kita laksanakan adalah meminta izin kalau mau ke toilet. Ya, sudah bisa? Duduk, Sera. Ayo, sekarang giliran Nabil, ke depan. Nah, yang ketiga, kesepakatan kelas yang akan kita patuhi, membuang sampah pada tempatnya. Oke, duduk Nabil. Yuk. Nah, yang keenam, mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, terima kasih. Oke, sekarang giliran Ririn, ke depan. Kelas yang sudah kamu tulis. Sekarang Bapak mau bertanya satu persatu, apakah ini harus kita sepakati ya, supaya nanti tidak ada terpaksa seperti itu. Jadi ini adalah kemauan kita semua. Yang pertama, menghormati guru yang lagi menjelaskan. Apakah ini kita sepakati? Setuju tidak? Setuju. Ini setuju. Yang kedua, meminta izin kalau mau ke toilet. Bagaimana? Setuju. Setuju. Jadi nanti kalau mau ke toilet harus cuci tangan. Pak, Ibu, permisi ya, saya mau ke toilet. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Setuju tidak? Setuju. Setuju. Oke. Jadi jangan lagi buang sampah sembarangan. Ya, nanti ada yang buang sampah ke laci. Ada yang di bawah meja, buanglah sampah pada tempatnya. Keranjang sampah ada di depan. Yang keempat, tidak boleh berkelahi sama teman. Apakah ini setuju? Setuju. Oke. Jangan lagi nanti ada sedikit permasalahan langsung baku hantam, nggak
semuanya. Jadi karena ada kesepakatan kapan waktunya dikumpulkan. Yang ketujuh, tunjuk tangan sebelum memberikan pendapat. Apakah setuju? Setuju. Misalkan nanti, Pak, permisi Pak, saya ada yang mau ditanyakan. Tunjuk tangan dulu, ya. Pak, permisi Pak, saya mau memberikan pendapat. Seperti itu ya. Yang kedelapan, membersihkan. Iya, membersihkan kelas sebelum belajar. Jadi tolong nanti kelas ini dikondisikan bersih biar kita nyaman. Setuju nggak? Setuju. Nah, yang kesembilan, memakai pakaian yang bersih dan rapi. Setuju nggak ini? Setuju ya. Kalau pakai baju putih, masuk baju ke dalam. Kalau yang beragama Islam, pakailah anak jilbab, ya. Jangan nanti yang laki-laki bajunya keluar, harus rapi. Setuju nggak? Setuju. Yang ke-10, menggunakan masker dan cuci tangan. Setuju? Nah, apalagi di masa pandemi ya kan? Jadi semuanya wajib menggunakan masker. Cuci tangan. Jaga jarak. Jadi ini setuju ya untuk kesehatan. Yang ke-11, berbicara yang sopan kepada guru dan teman. Setuju nggak? Setuju ya. Jadi kalau berbicara dengan guru itu ada caranya bagaimana, ada adabnya. Berbicara dengan teman juga seperti itu. Jangan saling mencaci, saling memaki. Jadi sama-sama saling menghormati. Setuju nggak? Setuju. Jadi ada 11 ya kesepakatan kelas 8G yang harus kita sepakati dan harus kita patuhi. Paham? Ini kan sudah kita sepakati, ya, kita sepakati bersama-sama, bukan dari satu pihak, tapi secara bersama-sama yang harus kita patuhi. Paham? Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Bisa kita mulai pembelajaran? Bisa. Oke. Buka buku paketnya. Jadi untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi sekolah ini perannya sangat besar. Bagaimana caranya untuk menyediakan lingkungan yang positif bagi siswa, aman, nyaman, sehingga siswa datang ke sekolah tidak merasa takut dan tidak merasa terpaksa. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini setiap manusia manapun mempunyai yang ketiga ini, baik itu orang dewasa maupun anak-anak. Yang pertama adalah perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini orang-orang yang berada di zona nyaman tidak mau lagi keluar dari zona nyaman tersebut. Apa itu? Ini adalah tingkat yang paling terendah dari motivasi perilaku manusia. Orang kalau sudah nyaman seperti ini disuruh melakukan kegiatan yang mempunyai resiko, pasti tidak akan mau. Kalau dia sudah nyaman mengajar seperti ini, disuruh mengajar menggunakan media-media yang lain, pasti tidak akan mau. Itulah ketidaknyamanan. Nah, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya. Jadi orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak mau merubah dirinya sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini yang kedua. Nah, ada orang melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan penghargaan, untuk mendapatkan imbalan.
dari apa yang telah dibuatnya tadi. Ini di atas sedikit dari yang pertama tadi, menghindari ketidaknyamanan. Nah, suatu tingkat di atas motivasi yang pertama, yaitu untuk mendapatkan imbalan. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Ini muncul dari dalam diri sendiri. Nah, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi Bu, coba di antara ketiga motivasi perilaku manusia ini, kira-kira diri kita itu berada di yang mana gitu? Ya, kita bisa nilai diri kita sendiri. Ya, kalau yang ketiga ini mungkin agak berat ya kan? Ya, yang dilakukan untuk diri sendiri. Kadang-kadang ya kita ada yang di satu, yang kedua juga ada, ya kan? Yang ketiga ini pun ada, mungkin nggak ada ya kan? Pasti ada orangnya. Iya, itu tiga motivasi perilaku manusia. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran tersebut, ada baiknya kita membuat keyakinan kelas bersama siswa. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, pertanyaan berikut adalah, bisa kita kaitkan dengan pertanyaan ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat menggunakan sepeda motor? Jawabannya pasti untuk keselamatan. Pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan, apalagi pada saat pandemi? Tentu jawaban Bapak Ibu pasti untuk kesehatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya Bu ya, jadi keselamatan, kesehatan itulah yang disebut dengan keyakinan. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi Bu, kalau misalkan naik sepeda motor, kalau kita memang benar itu keyakinan kita itu untuk keselamatan, pasti kita akan menggunakan helm. Ya. Kalau kita tahu menggunakan masker itu adalah untuk kesehatan, tanpa dipaksa, tanpa disuruh, pasti kita menggunakan masker tersebut karena kita yakin itu adalah untuk kesehatan. Begitu juga dengan siswa. Siswa, kalau tidak kita yakini mereka tentang menghormati, mematuhi, kasih sayang, pasti dia tidak akan mengindahkan, mematuhi peraturan yang ada di sekolah ataupun di kelas masing-masing. Pembentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum, misalnya menghargai, menghormati, itu masih umum. Baru nanti dari keyakinan baru nanti diturunkan menjadi sebuah kesepakatan kelas. Dari keyakinan misalnya menghormati itu baru kita turunkan ke kesepakatan. Apa yang mau kita ambil dari keyakinan dari menghormati? Misalnya tidak boleh berantem bersama teman. Itu nilai keyakinan itu adalah saling menghormati. Jadi kesepakatannya adalah tidak boleh berantem di lingkungan sekolah, seperti itu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jangan terlalu banyak Ibu, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut.
Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi misalkan sudah 3 minggu, kadang-kadang anak itu lupa tentang keyakinan kelasnya, itu harus diingatkan kembali. Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, ini semuanya juga mempunyai, baik itu anak-anak maupun orang dewasa. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan kekuasaan atau power. Di diri kita, kelima-lima ini pasti ada. Dan begitu juga dengan siswa, dengan murid kita, pasti ada kebutuhan dasarnya seperti ini. Yang pertama kita bahas kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini contohnya makan, rumah, kesehatan, berpakaian. Ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup yang sifatnya fisiologis. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ini kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk mencinta dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kadang-kadang anak ini, Bu, kalau dia kurang perhatian, dia kadang-kadang membuat tingkah lakunya macam-macam agar kita memperhatikan mereka, karena mereka juga mempunyai itu tadi kebutuhan dasarnya, cinta dan kasih sayang. Selanjutnya ada penguasaan. Di sini kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Anak-anak kita ini ya berbuat kadang-kadang yang negatif, pasti ada juga yang seperti ini, ya. Dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Dia pengen diakui, pengen dihormati dan sebagainya. Selanjutnya ada kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Ini kebutuhannya akan kemandirian. Ya, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini kebebasan. Makanya ada anak-anak yang lasak di kelas, mungkin dia itu pengennya kebutuhan kebebasan. Selanjutnya ada kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ada anak-anak mengejek itu merasa senang dia. Itulah kesenangan mereka. Ada anak-anak memukul adalah merasa senang. Itu banyak terjadi kepada anak SD. Ditanya, kenapa kamu memukul? Saya senang, Bu. Dia menangis. Kadang-kadang anak SD seperti itu. Nah, kita sekarang masuk ke 5 posisi kontrol. Ibu, disinilah puncaknya. Di sini nanti ada segitiga restitusi. 5 posisi kontrol. Coba kita lihat, kita tanya kepada diri masing-masing, kita itu di posisi mana? Apa itu penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat mendekatkan murid-murid lebih dalam lagi. Ini biasanya seorang penghukum itu bisa secara fisik dia menghukum maupun secara kata-kata. Ini sering terjadi di sekolah kita. Mungkin gimana ya? Sedikit-sedikit ini bisa kita robah, ya kan Bu ya? Kalau guru-guru yang penghukum, posisi penghukum, dia selalu berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Inilah kalimat-kalimat yang keluar dari guru yang posisi sebagai penghukum. Nah, guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara ya menyelesaikan murid, yaitu cara dia sendiri. Tidak perlu dengan cara orang lain. Dengan cara dia sendiri itu, dia merasa bahwa dia berhasil untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada murid. Yang kedua, ada guru, ada orang membuat orang merasa bersalah. Ini posisi yang kedua, posisi kontrol yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut.
Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi dia agak lembut. Apa ini kata-katanya biasa keluar dari guru-guru yang seperti ini? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Nah, tahu membuat orang merasa bersalah itu ternyata tidak bagus. Ya, membuat murid akan memiliki penilaian diri dia bahwa dia adalah tidak berguna. Ya, bahwa murid itu tidak berharga, yang telah mengecewakan orang-orang di sekelilingnya atau yang disayanginya. Yang ketiga, ada guru yang memposisikan dirinya sebagai teman. Nah, apa itu sebagai teman? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Ada negatif, ada positifnya Bu, kalau kita menggunakan posisi teman. Kita lihat kata-kata yang keluar dari guru yang selalu memposisikan sebagai teman adalah, ayo bantulah demi bapak ya. Ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Biasanya guru-guru yang sebagai memposisikan dirinya sebagai teman itu, inilah biasanya keluar dari mulut mereka. Nah, kenapa ada positif, ada negatifnya? Yang positifnya itu adalah siswa dekat dengan kita. Yang negatifnya, nah, siswa apabila guru tidak akan mengikuti kemauannya, dia pasti berkata, saya sudah menganggap bapak teman atau ibu teman, ternyata seperti ini. Gitu. Kadang-kadang negatifnya juga di depan kita dia mau, tetapi sudah di belakang kita dia lagi berbuat seperti hal seperti semula. Itu posisi teman. Ada sebagai monitor pemantau. Orang-orang yang seperti ini biasanya mengawasi. Dia menggunakan pakai lembar tabel, dicatat atau dicatat terus diberikan stiker, diberikan penghargaan. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab berlaku orang-orang yang kita awasi. Seperti ini kata-katanya. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Yang terakhir adalah manajer. Ini posisi yang terakhir adalah manajer. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Biasanya kalau guru memposisikan dirinya sebagai manajer, kata-kata yang keluar itu seperti ini. Apa yang kita yakini? Ya, jadi pertanyaan seperti itu ibaratnya kita harus kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Kita tanya lagi dia. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Oke Bu, jadi kira-kira yang bagus untuk guru posisi kontrol yang di mana? Yang kelima, itu yang paling bagus. Yang paling bagus itu adalah posisi monitor dan posisi manajer. Posisi teman itu bisa bagus Bu, tetapi itu ada efek negatifnya. Saya sudah pernah mengalaminya Bu, ya kan? Saya anggap seperti kawan, tiba-tiba seperti itu Bu, ya, lepas dari kontrol akhirnya. Seperti itu. Jadi yang paling bagus itu adalah posisi manajer dan posisi pemantau. Iya. Saya kasih gambaran seperti itu lagi. Ada suatu kasus. Adi terlambat hadir ke sekolah. Kalau dia guru penghubung seperti ini Bu, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu guru penghukum Bu. Kalau guru pembuat
membuat orang lain merasa bersalah, dia berkata ini, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kenapa ya? Kamu kenapa ya? Sedang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila tegur seperti itu? Itu bagi guru membuat orang lain merasa bersalah. Kalau dia posisi teman, ya gini, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan, dia agak tertawa. Ya sudah tidak apa-apa. Ya, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini. Seperti itu guru yang sebagai apa? Memposisikan diri sebagai teman. Kalau sebagai teman tahu, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Si anak menjawab, tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bisa terlambat? Bila terlambat, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Ini bagi guru yang pemantau. Kalau dia manajer, berkata seperti ini, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak.